Wibi, Iya. kan kemarin kita udah bilang ya, kalau bulan Ramadan itu setan-setan tuh pasti pada dikurung. Apalagi kayak kalau misalkan di pesantren gak sih? Kan pasti terkenal dengan aman. Iya, ngerasanya gitu ya, kayak lebih Apalagi bulan aman. Ramadan kan. Mm-mm. Tapi ternyata pikiran gue tuh salah. Karena gue tuh punya cerita, ada kejadian mistis di pesantren. Bahkan pocong aja tuh ikutan ngaji Di sana. di sana. Gila. Wow. Satu malam, 3 cerita. Diceritakan secara eksklusif. Dari catatan Scary Things. Muibi. Iya. Kali ini gue pengen cerita tentang perempuan yang ngelanggar pamali di pesantren yang mengakibatkan banyak kejadian horor yang nimpa dia. Aduh. Kita sebut aja perempuan ini namanya Aya ya. Aya ini dulu sebelum masuk pesantren tuh anaknya nakal dan gak bisa diatur. Sampai akhirnya kedua orang tuanya tuh meninggal karena sakit. Nah sebelum meninggal, bapaknya tuh pengen banget Aya nih jadi penghafal Al-Quran. Awalnya si Aya tuh mikir dia tuh gak akan bisa jadi penghafal Al-Quran karena dia tuh sama sekali gak agamis. Bahkan dia tuh sering ninggalin sholat, terus juga ngerokok, bahkan sampai minum-minum juga. Tapi setelah dapet dukungan penuh dan diyakinin sama om dan tantenya, akhirnya Aya nih semangat dan yakin untuk masuk ke pesantren. Terus dia juga pengen jadi penghafal Al-Quran karena si Aya tuh ngerasa kalau cuma itu tuh yang bisa dia kasih ke orang tuanya. Iya. Aya nih punya teman namanya Uci. Mereka ini beda kamar dan komplek. Nah komplek itu kalau di pesantren ini tuh disebutannya untuk daerah per kamar gitu. Oke. Jadi pesantren Uci tuh namanya pesantren Salafiyah. Nah pesantren Salafiyah ini tuh pesantren yang metode pembelajaran itu tradisional dan khusus ngaji kitab kuning. Di pesantren Uci ini tuh ada 4 lantai terus gede banget. Bentuk pesantren itu tuh kotak dan saling ngiterin, dan di tengah-tengah tuh ada sumur gede yang biasa digunain santri. Karena sumur ini tuh biasa digunain santri buat nyuci baju atau minum langsung. Karena air dari sumur itu tuh bersih dan udah didoain juga. Nah karena Aya ini penghafal Quran, jadi kamar dan kompleknya tuh beda lantai sama si Uci. Karena semua santri penghafal Al-Quran ada di lantai 4. Alasannya tuh karena santri yang penghafal Al-Quran itu tuh kompleknya paling deket sama rumah kiainya. Jadi biar gampang setoran hafalan gitu loh. Nah akhirnya si Aya sama Uci tuh jadi deket banget Muibi semenjak kenal di pesantren ini. Tapi ada satu hari tiba-tiba si Aya nih ngindar dari Uci. Sama sekali gak mau ketemu gitu. Di situ si Uci tuh bingung karena ngerasa kayak gak ngelakuin kesalahan apapun tapi kok dijauhin sama si Aya. Sampai akhirnya Uci tuh negor Aya dan dia tuh minta penjelasan gitu. Ya kalau misalkan emang dia salah, dia tuh mau minta maaf maksudnya gitu. Iya, jangan didiemin gitu kan. Tapi si Aya ini cuma bilang, gak apa-apa, aku cuma lagi kesulitan hafalan, jadi gak mau ketemu siapapun. Di situ si Uci tuh bingung, karena si Aya tuh gak pernah aneh kayak gitu. Nah sementara Uci yang tahu kalau misalkan ada yang gak beres, kayak terus-terusan ngedesak Aya biar jujur gitu loh. Di situ Aya tuh sempat marah terus bilang, udah seminggu aku diganggu sesuatu yang mirip kamu Ci. Setiap malam aku dihantuin orang yang mirip kamu, dan itu kayak ngegangguin hafalan aku. Oh. Jadi dia minta tolong untuk gak diganggu dulu. Iya. Ngedengar hal itu tuh si Uci kaget banget. Karena sebelumnya Uci sama Aya tuh sama sekali gak pernah dapet gangguan apapun loh di pesantren. Iya. Bahkan mereka juga gak pernah ngomong apapun tentang makhluk halus gitu lah. Sampai akhirnya si Uci tuh gak berhubungan lagi sama Aya sekitar 3 mingguan. Karena si Aya bener-bener terus-terusan ngindar. Dan akhirnya suatu hari si Aya tuh udah bener-bener gak kuat dan ceritain nih semuanya ke si Uci. Jadi selama 3 minggu, Aya tuh udah dapat 4 gangguan. Gangguan yang pertama itu adalah waktu Aya lagi wudhu di sumur tengah. Terus dia pas lagi mau sholat malam, pas dia ngambil wudhu, Aya tuh ngeliat ada santri yang mau sholat juga. Di situ si Aya tuh ngira itu tuh salah satu ustazah di pesantren itu.
Terus abis itu jalan gitu dari komplek ke lantai 3 mau ke masjid. Nah awalnya si Ayah tuh sama sekali gak ngerasa ada yang aneh. Tapi si ustazah itu tuh tiba-tiba bolak-balik 3 kali lebih. Ayah yang lagi wudhu tuh bingung, terus dia langsung nyapa. Kok bolak-balik, nyari apa ustazah? Nah si ustazah itu akhirnya berhenti. Terus ngadep ke arah Ayah dan bilang, iya. Nat, Muy. Ya. Gue udah cerita tentang satu orang cewek, anak kecil, yang dari kecil dia udah dijadiin tumbal. Hah? Kok bisa? Itu dia. Sampai akhirnya si cewek ini dimasukin ke dalam satu pesantren. Oke. Ini ceritanya udah gue catat di dalam catatan gue ya. Jadi kita sebut aja nama si anak cewek ini Ria. Dia ini anak tunggal dan dia tinggalnya di daerah Jawa Tengah. Nah, Ria tuh emang dari kecil udah sering sakit-sakitan gitu Nat, Muy. Jadi cerita ini nih berawal dari Ria umurnya 10 tahun, sekitar kelas 4 SD lah. Waktu itu ayahnya Ria ini kerja di satu hotel di dekat rumahnya. Oke. Terus ibunya juga kerja masak-masak di hotel itu. Dan gara-gara orang tuanya kerja di hotel yang sama, akhirnya Ria seringlah main ke hotel itu. Dan main sama anak yang punya hotel. Nah, Ria juga sering banget dikasih baju sama makanan dari hotel itu. Ya udah mungkin udah deket kayak keluarga gitu kali ya. Ada satu waktu nih, sekitar jam 9-an malam, Ria tuh nangis-nangis. Dan dia minta pindah dari rumah tempat dia tinggal. Dan di malam itu, gak cuman sekali nih Ria nangis. Dia tuh nangis berkali-kali. Nangis, berhenti. Begitu terus sampai jam 3 pagi, barulah Ria ini bisa tidur di jam 3 pagi itu. Kayak orang tantrum gitu ya? Iya. Nah cuman anehnya, setiap Ria ini bangun, dia tuh gak pernah inget apa-apa yang terjadi. Jadi kayak dia tuh setelah bangun, dia gak tahu tadi malam kenapa. Padahal orang-orang tahu kalau dia tuh kalau malam-malam tantrum. Nangis-nangis segala macem. Dan itu berlangsung selama 7 hari Nat, Muy. Tiap hari tuh, tiap malam dia kayak gitu. Nah cuman ya setelah pagi, setelah dia tuh udah lupa dengan apa yang terjadi tadi malam, dia kayak biasa aja normal, main-main sebagaimana anak kecil biasanya gitu. Kayak seakan-akan dia juga gak tahu apa yang terjadi tadi malam. Karena orang-orang di rumahnya itu menganggap Ria ini dalam tanda kutip sakit gitu ya. Jadi gak diizinin sama orang tuanya buat sekolah dulu. Ya udah lu kayak ya dibawa ke puskesmas lah. Dibawa ke puskesmas kayak ya coba diobatin. Cuman ternyata gak sembuh-sembuh, malah makin parah. Nah Ria ini tuh sampai setelahnya dibawa ke orang-orang pinter gitu. Dan itu sampai 10 kali Nat, Muy. Dan gak sembuh-sembuh juga. Akhirnya Ria dibawalah ke kota tempat kakeknya tinggal. Nah di situ tuh orang pinternya bilang kalau ternyata Ria ini tuh mau dijadiin tumbal. Dan yang dalam tanda kutip nempatin badannya si Ria ini itu adalah buto ijo. Buset. Yang badannya gede, ya serem lah pokoknya. Dan yang ngirimin si buto ijo ini adalah si pemilik hotel ternyata. Oh gitu? Berarti tuh si Ria itu mau ditumbalin sama si pemilik hotelnya? Bener. Anjing. Kasian banget ya. Kasian kan? Nah orang pinter ini tuh nyuruh buat semua baju yang dikasih sama pemilik hotel ke Ria itu harus dibuang ke laut. Dan bokapnya Ria ini di rumah harus tidur di luar rumahnya sebagai ritual lah. Udah tuh setelah dikasih solusi kayak gitu, ternyata untungnya berhasil. Dan orang tuanya Ria udah gak kerja lagi di hotel itu. Udah tuh Ria untungnya gak pernah kumat lagi. Nah tapi justru kalau Ria pergi ke tempat-tempat yang angker, dia tuh gampang banget kerasukan Nat, Muy. Oh jadi sensitif gitu ya? Sama kayak tadi cerita lu Nat. Jadi setelah dia dapet serangan-serangan atau teror-teror itu, dia malah jadi sensitif, gampang kerasukan. Mungkin bisa ngelihat juga makhluk-makhluk halus gitu. Nah singkat cerita nih, setelah lulus SD, Ria itu dimasukin ke pesantren sama orang tuanya. Dan ternyata pesantrennya ini angker. Jadi Ria tuh sering ngelihat makhluk gaib di lorong pesantrennya dia. Sampai pernah ada satu kejadian, pesantren kan kalau tidur barengan gitu ya. Ya kan rame-rame gitu ya. Ria ini dan temennya tuh tidur. Di samping mereka ada satu malam, itu mereka tidur barengan sama pocong Nat, Muy. Tiba-tiba aja. Itu dia juga gak tahu. Mungkin karena emang pesantrennya angker kali ya. Dan pocong ini mukanya hancur banget. Mampus. Sehancur itu.
ada satu waktu lagi di satu malam, di dalam satu ruangan nih, bukan ruangan kamar ya, di satu ruangan di pesantren ini, Ria ngeliat ada sosok cewek duduk di depan lemari. Ria kira itu mungkin salah satu santri. Jadi dia coba panggil tuh. Dicoba panggil berkali-kali, gak nyaut-nyaut nih si cewek ini. Dia diemin beberapa saat, dia dari luar ruangan nih, ngeliat ke dalam ruangan itu, ke dalam ruangan si tempat cewek duduk itu. Yeah. Tiba-tiba dari dalam ruangan itu ada suara kuntilanak ketawa. Kejadian terjadi di pesantren itu yang banyak banget Nat. Makanya nggak heran kalau misalnya banyak banget kayak santri-santri yang digangguin sama makhluk halus kan di sana. Iya. Nah gue dapet cerita ini langsung kayak dari orang yang terdekat gue lah gitu. Tapi gue nggak bisa sebutinnya siapa. Dia itu pernah ngalamin kejadian horor di pesantren. Sebut aja yang ngalamin ini namanya Alia. Alia ini asalnya dari Bogor. Waktu kejadian ini berlangsung dia tuh umurnya 14 tahun. Jadi kayak sekitar kelas 3 SMP-an lah ya kira-kira. Nah dulu, Alia itu tuh mondok di salah satu pesantren di Bogor dan ini pesantren gede. Jadi kalau misalnya emang lo penasaran lo googling aja lah di mana. Dari awal Alia masuk pondok itu, dia tuh udah kayak gak kaget lah sama makhluk halus di sana. Karena yang tadi gue bilang, udah rahasia umum kalau misalnya di pesantren itu pasti banyak banget makhluk halusnya kan. Iya. Dan di belakang pondoknya Alia ini, di pesantrennya Alia ini, ada 2 desa. Ada yang di sebelah ujung kanan kita sebut aja namanya desa A, ada yang di ujung kiri sebut aja desa B gitu. Iya. Tapi masih satu pesantren? Di belakang pesantren ya. Oh, oke. Gitu. Sorry. Tapi yang bikin Alia heran, 2 desa di belakang pesantrennya itu kayak punya 2 kepribadian gitu Nat. Gimana? Desa A, itu tuh hampir setiap hari selalu ada acara nikahan. Dan suka ada kayak lagu-lagu Sunda, kayak lagu-lagu Sabilulung gitu. Bahkan pas lagi azan atau lagi sholat pun di desa itu tuh kayak masih lanjut aja tuh pestanya, lagunya gitu. Tiap hari? Tiap hari, aneh banget kan? Iya. Nah beda lagi kalau desa B. Kalau desa A kan itu aktifnya di siang. Nah desa B ini aktifnya itu di jam 12 malam ke atas. Aneh gak? Aktif itu ngapain kalau yang desa B? Ya mirip-mirip kayak gitu. Nikahan tapi malam-malam. Aneh kan? Nikahan, hajatan, acara-acara gitu. Tapi di malam. Wow. Oke. Nah jadi di pondoknya itu, di pondoknya si Alia ini suka ada kayak piket malam, dalam tanda kutip ya ronda malam lah sebutnya. Yang isi piket malam itu jadi kayak santri-santri gitu ganti-gantian. Si Alia ini pernah dapat kebagian di piket malam itu, di ronda malam itu. Pas dia piket, ini nih jam 12 sampai jam 1 malam, dia itu denger dari warga-warga desa B itu tuh lagi bacain Pancasila sama UUD tapi malam-malam. Gitu aneh banget kan? Iya. Kayak pun sebenarnya ada upacara yang nggak aneh, tapi kenapa lo ngelakuin itu malam-malam gitu loh? Iya. Nah Alia sempat mikir, apa gue halu kali ya? Nah karena emang posisinya tuh di situ dia lumayan ngantuk, jadi takutnya emang ini perasaan dia doang gitu. Tapi ternyata teman-teman Alia pun yang lain pun juga suka denger kalau misalnya ada suara kayak gitu. Jadi kayak hal-hal yang dilakuin sama desa B itu tuh santri-santri udah suka denger. Nah hampir setiap hari ada tuh yang lapor kayak santri-santri gitu, lapor ke kayak gurunya. Kalau mereka denger di desa B tuh malam-malam ada suara UUD, ada suara lagu segala macem gitu. Tapi yang mau gue ceritain itu bukan cuma itu aja Nat. Ada satu hari waktu pas Alia itu dapat bagian piket pagi, piketnya tuh jadi kayak di hari itu ya, dia tuh harus ngurusin makanan ke santri, bersihin kamar mandi, operasi semut, bersihin pondok, ngurusin santri yang sakit, pokoknya banyak lah. Nah tapi mereka ini untungnya dikasih izin 1 hari, gak sekolah, gak kegiatan, karena lo harus full ngikutin si ronda itu gitu kan, piket itu gitu. Piket pagi ini biasanya dari subuh sampai isya. Nah baru tuh dari isya sampai tengah malam, sampai subuh lagi tuh sebutnya piket malam. Setiap abis maghrib itu tuh jadwalnya makan malam santri, dan Alia itu bertugas buat nyentongin nasi ke para santri. Jadi kebayangan loh, kayak nyentongin gitu di aula tempat makan gitu. Nah pas Alia lagi prepare, dia tuh kayak baru inget kalau seragam buat sekolahnya besok ada di jemuran. Nah posisinya Alia di situ tuh lagi haid di hari kedua. Ya tambah mikir panjang, ya udahlah Alia tuh ke tempat jemuran buat ngambil baju seragamnya buat besok.
Karena dia mikir kalau misalnya dia baru ngambil bajunya pas pagi, ya udah gak keburu gitu, udah mulai sekolah kan. Harus ngurusin rondanya dulu segala macem gitu. Akhirnya udahlah, dia tuh gak mikir kalau dia lagi haid, dan dia lebih baik ngambil ya sekarang dibanding ditunda-tunda gitu dia mikirnya. Ya udahlah, singkat cerita, Alia langsung tuh OTW ke jemuran di pesantrennya itu. Di situ tempat jemurannya tuh bener-bener super duper gelap banget, lembab, dan jarang ada orang lewat sana. Apalagi kayak lu ngapain ke jemuran malam-malam juga gitu kan. Dan di situ tuh ada kayak jalan setapak ke arah jemuran, yang mana itu tuh cuma ada satu lampu yang ngegantung di pohon beringin dekat jemuran. Jadi satu-satunya penerangan kalau misalnya lo ke jemuran itu cuma itu doang tuh. Jadi lo bayangkan kayak segelap apa gitu. Nah awalnya Alia tuh kayak ngerasa ya udahlah nggak ada apa-apa karena niat gue di sini cuma ngambil jemuran, nggak ngapa-ngapain lagi. Pas mau masuk ke tempat jemuran itu, Alia tuh kayak ngeliat banyak dedaunan dan bahkan ada kayak bayangan orang-orang terbang gitu Nat. Nah refleks lah dia langsung nengok ke arah yang dia lihat itu, si bayangan-bayangan itu. Pas dia nengok sana, ternyata cuma ada baju-baju yang kegantung. Dan emang posisi gantungnya tuh kayak gantung gitu loh, jadi kesannya kayak bayangan. Yang kegantung tuh ada daster, gamis, jubah gitu. Posisi jemuran itu tuh ada di dalam, jadi kayak Alia tuh harus masuk ke dalam buat ngambil baju. Nah pas Alia lagi ngambil baju itu, tiba-tiba dia tuh dengar ada suara kayak dok 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 gitu. Gedor-gedor atau suara kakimu ya? Kayak suara gempa gitu, kayak kaki lo digentak-gentakin ke tanah kayak dok 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 gitu loh. Alia tuh berasa mikir positif dan dia tuh mikir cuman lagi-lagi ini mungkin cuman halu. Tapi karena dia mikir udah perasaan yang gak enak, dia tuh jadi kayak buru-buru gitu tuh ngambil bajunya. Beres ambil baju, pas Alia tuh mau keluar, di tempat dedaunan tadi yang dia ngeliat ada kayak bayangan orang terbang itu tuh dia ngeliat sesuatu lagi Nat. Tapi sekarang yang dia lihat itu kayak ada kakinya. Alia tuh sebenarnya takut buat ngeliat lagi, tapi dia tuh coba beraniin diri buat nengok tuh sebenarnya di situ ada apa. Dan ternyata pas Alia nengok, dia lihat